Halal haram. Was-was dalam, iya, dalam hal-hal haram, dalam label halal haram dalam produk Bu ya. Apa? Ya, tadi. Nah, jadi kan saya mendengar seorang yang bilang bahwa ketika suatu produk tersebut tidak ada label halal dan haram, lebih baik dihindari. Nah, dari situ saya merasa was-was Bu ya, karena contohnya banyak sekali barang-barang di kehidupan kita yang belum ada atau bahkan tidak ada label halal haram. Sedangkan orang tersebut menganjurkan saya untuk menghindarinya, kayak contoh misalkan sabu dan lain-lain. Karena orang tersebut bilang bahwa ketika tidak ada label halal haram, maka barang tersebut bisa saja ketika proses pembuatannya tercampur dengan babi dan lain sebagainya. Nah, saya jadi was-was Bu ya, karena kan saya juga belajar kimia, yang dimana barang-barang di kehidupan kita, di sekitar kehidupan kita nih Bu ya, contohnya misalkan meja, sabun, kemudian HP atau apapun itu di sekitar kita pasti ada zat kimia, dan juga ada yang namanya gliserin Bu ya. Jadi kan gliserin itu ada yang terbuat dari nabati atau tumbuhan, dan juga ada yang terbuat dari hewani. Nah, yang hewani tersebut banyak Bu ya, ada yang dari sapi, ada yang dari apapun, bahkan termasuk babi. Nah, saya jadi was-was karena ketika barang tersebut tidak ada label halal, saya jadi was-was takutnya itu jadi babi gitu loh Bu ya. Karena kan, tapi kan nggak mungkin gitu loh kalau barang tersebut. Baik Bapak, mungkin bisa kepada inti pertanyaannya Bapak. Ya, jadi intinya Bu ya, apakah ketika saya was-was dalam hal barang ini, handphone, meja dan sebagainya, kita cukup lupakan saja Bu ya, karena saya was-was tuh Bu. Saya bahkan kayak menghindari segala sesuatu Bu ya. Begitu Bu ya. Baik, insyaallah. Label halal itu berlaku kepada sesuatu yang mungkin dia akan bisa dari yang haram. Kalau meja nggak usah pakai label halal, nggak ada meja yang haram, nggak ada orang makan meja lalu mabuk gitu. Ikan nggak usah pakai label halal, beras nggak perlu label halal, karena tidak ada beras yang keluar dari perut babi dan sebagainya. Jadi secara umum seperti itu sebetulnya, supaya Anda tidak kena was-was, karena permasalahan dia kena was-was. Jadi setiap nggak ada label halalnya Baik, kemudian jika produk itu Anda tahu bahwasanya itu dibuat oleh tetangga Anda, sementara Anda tahu di kampung Anda semua orang Muslim, maka biar nggak ada label halalnya, jelas yang buat adalah tetangga Anda. Jangan sampai gara-gara ini, gara tetangga buat lemper, sudah tahu yang buat lempernya Bu itu paling enak, cuman gara-gara nggak ada label halalnya Anda tidak mau makan. Nah, ibu itu yang masak tetangga kita kan Muslim, jadi tidak boleh berlebihan juga dalam hal ini. Maka label halal itu baru Anda perlu baca jika Anda tidak tahu siapa yang membuat. Dan ini ada urusannya dengan makanan. Anda tidak mengerti siapa yang membuat, dari mana datangnya, ya kan? Anda ragu-ragu, apalagi, wah ini mungkin sekali yang membuat adalah bukan orang yang ngerti agama, atau bahkan mungkin orang Muslim dan sebagainya, ya. Mungkin urusan makanan semacam itu, makan makanan, itu baru yang mungkin dibuat oleh orang di luar kita. Tapi kalau sudah jelas produk lokal, produk saudara kita, nggak usah kepikiran. Tetangga, ya masa lemper harus pakai label halal, ya. Kerupuk ini pakai label halal, nanti kan pusing ya. Tapi kalau ada tanda-tanda, misalnya perusahaan di situ banyak orang non Muslim yang bisa membuat perusahaan yang membuat itu semuanya, maka pembeda antara yang halal dan haram. Label halal yang sesungguhnya, label halal bukan sekedar Anda mengetik lalu ditempelin begitu. Label halal itu adalah dapat rekomendasi dari negara, dari yang berwajib, dan itu pun sudah setelah diuji, bukan langsung kita nempelin di rumah makan halal begitu ya. Itu baik seperti itu. Kemudian jadi Anda sudah tidak usah terlalu ragu-ragu dah. Ini kaum muslimin semua di negeri kita ini, insya Allah selagi produk saudara-saudara kita adalah halal, karena mayoritas kaum muslimin seperti itu. Kemudian biasanya yang ini berlaku adalah produk yang datang dari luar negeri, misalnya makanan-makanan luar negeri, apalagi dari negeri yang di situ adalah bukan negeri yang banyak mayoritas kaum muslimin dan sebagainya. Maka di situ kita perlu masalah label ini. Biasanya stempel halalnya halal yang serius, bukan halal-halalan. Intinya sebetulnya kami ingin menghilangkan Anda dari keraguan-raguan. Kan kacau bahasa nanti. Nanti tiba-tiba setiap ada bungkusan di rumah orang, Anda lihat nggak ada label halalnya, Anda menyakiti hati orang. Nah, kemudian setelah itu,
Yang harus kita perhatikan juga, biarpun itu benda yang halal pakai label halal, Anda perlu berhak memilih. Jadi hati-hati boleh, was-was yang nggak boleh. Hati-hati boleh, setiap Anda beli ke supermarket, minimarket, Anda pastikan yang Anda beli adalah ada label halalnya. Karena supermarket biasanya perusahaan-perusahaan besar sudah hebat. Dan mereka bakal mampu untuk mengurus label halal. Tapi kalau perusahaan tetangga kita, warung kecil-kecil itu nggak mampu mengurusi label halal. Atau nggak bisa, tidak ngerti caranya. Baik, kemudian dari sesuatu makanan yang sudah ada label halal pun Anda pilah dan pilih, ini milik siapa. Kalau ternyata perusahaan tersebut, biarpun pakai label halal, ternyata diindikasi perusahaan tersebut dimiliki sekelompok orang yang suka memerangi kaum muslimin, diindikasi suka membantai kaum muslimin di Palestina misalnya, indikasi dari perusahaan-perusahaan semacam itu, Anda jangan beli dong, biarpun labelnya halal, secara zahir makanannya adalah halal, tapi batinnya Anda menolong mereka untuk merangi kaum muslimin. Ini perlu cerdas juga dalam hal ini, bukan hanya sekedar halal dzati. Dan bukan yang kita hindari haram dzati, haram aridi juga haram dzati, dari zatnya haram babi, itu haram dzati. Tapi ada yang sifatnya aridi. Aridi adalah dari luar, misalnya memang perusahaan itu suka mencaci Islam, merendahkan Islam. Wah, Anda jangan belanja biarpun ada label halal. Karena apa? Kapan Anda membeli makanan tersebut, sebetulnya Anda telah mendukung dia untuk terus memusuhi Islam. Apapun, roti, es, tapi kalau sudah tanda bahasanya Anda perusahaan itu mencaci, merendahkan Islam, Anda tidak boleh membelinya. Karena Anda telah menguatkan musuh Islam. Seperti itu, Anda harus paham makna ini. Jadi, bukan hanya sekedar halal dzati, haram dzati yang Anda pikirkan, milik siapa ini? Perusahaannya siapa ini? Kita harus mulai ke sana. Tapi ingat, semuanya itu Anda tidak boleh was-was, betul Anda cuekin saja. Kalau makanan-makanan lokal lah, insya Allah halal semuanya. Apalagi buat tetangga yang kita tahu dia, biasanya kalau kita masuk rumah makan, cukup ditandai bahasanya, ibu pakai kerudung ya. Dan di dalamnya ada nama, ada lafaz Allah sama nama Muhammad SAW, ada bismillahirrahmanirrahim, bismillah. Enggak usah tanya-tanya ini halal, caranya belahnya gimana nanti, ribet itu ya. Menudahkan, jangan Anda bersulit diri Anda. Ini saja, wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.